Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilah Audin Rohman, mahasiswa Universitas Juanda, kelas FH5, NIM E.2110741. Di sini saya ingin menyampaikan tugas dari mata kuliah Terminologi Hukum tentang bahasa asing dalam hukum pidana Indonesia. Di sini saya ingin mengangkat tema bahasa asing dalam hukum pidana, yaitu Delneming. Baik, saya akan memaparkan sedikit apa yang saya telah rangkum. Delneming di sini berasal dari bahasa Belanda yang berasal dari suku kata delnemen yang berarti menyertai. Sementara Delneming sendiri itu yang berarti penyertaan. Dalam hukum pidana di Indonesia, Delneming adalah suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyertaan meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang lain atau orang-orang baik secara psikis atau secara fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam bekerja sama melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu sama lain. Jadi masing-masing orang itu mempunyai tugasnya masing-masing. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan bentuk-bentuk atau jenis-jenis dari Delneming sendiri, yang dimana bentuk-bentuk itu sudah diatur dalam undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia berdasarkan pasal 55 dan 56. Yang pertama yaitu adalah plagiar. Jadi plagiar ini adalah disebut orang yang melakukan tindak pidana. Ia dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, akan tetapi pelaku ini tidak selalu bekerja sendiri. Seringkali suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa pelaku atau dari seseorang, orang lain dapat melakukan kejahatan itu. Bentuk-bentuk penyertaannya. Yang kedua ada down plagiar, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Lalu ada made plagiar, orang yang turut serta melakukan dan menganjurkan. Lalu ada with locker, yaitu orang yang menggerakkan untuk melakukan, atau bisa disebut juga untuk membujuk orang untuk melakukan suatu tindak pidana. Dan yang terakhir disebutkan dalam pasal 56 KUHP di Indonesia, menyebutkan bahwa pelaku yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan yang dilakukannya disebut medepliktigbijn. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan terkait bahasa asing dalam hukum di Indonesia, terkhusus hukum pidana di Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian, apapun yang tidak dimengerti. Mari kita diskusikan secara bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.